teman-teman hobi pasarmania, hobi yang termasuk baru, mencari ikan tanpa bingung-bingung menyiapkan umpan. Yang penting budal, dor, cus, strike, puas, berapapun dapatnya. Itulah pasarmania. Dan pasarmania itu tidak memilih ikan-ikan yang kecil, lur. Dia nggak seperti orang yang ngobat atau jaring, semuanya dipukul rata, digeratak, diambil semuanya. Kalau pasarmania itu pasar ikan, hanya mencari yang babon-babon saja yang layak konsumsi, yang digoreng, teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini Senarupa mau memberikan beberapa tips atau tutorial lah, bagaimana menjaga akurasi tembakan itu tetap jitu ya, tetap cross. Jadi yang hal-hal yang perlu diperhatikan itu kita urut dari yang paling kecil ya. Yang pertama itu ini loh, otomatis itu mata pasar kita. Untuk menjaga biar selalu cross itu, mata pasar ini harus selalu jangan sampai bengkong, harus benar-benar simetris, harus benar-benar terjaga kelurusannya ya. Selanjutnya itu roknya. Nah, masuknya ke laras itu jangan terlalu seret, juga jangan terlalu kendor. Jadi biar hasil yang dihasilkan dari dorongan angin itu lebih sempurna. Dan terutama ini lur, yang sering dilupakan sama teman-teman itu. Ini yang paling sering ujungnya ini loh. Bentar, tak biar fokus. Aduh, mbak fokus. Nah ini loh, ujungnya ini loh, nggak fokus-fokus sih. Susah. Kurang dekat ya. Gak mau fokus ini kameraku. Ini loh lur, jangan terlalu tajam ya, terlalu lancip ini, karena kalau terlalu lancip ini akan mudah membuat benang kita itu putus. Saat dia ada dorongan dari larasnya itu, dari selobongnya, itu akan menggesek benang-benangnya ini, atau bahkan kadang-kadang masuk di sini loh, di serat-serat benangnya itu, benang PE. Jadi ini kalau saya senengnya ini juga berdasarkan pengalaman, kalau tajam itu sering putus, terkikis ininya, benangnya itu. Jadi saya buat yang enggak tajam, ya enggak begitu tumpul, jadi pas-pasan. Nah, berikutnya itu lur, yang perlu diperhatikan itu saat kita gulung ini loh benangnya. Nah ini kan ada dua gulungan yang diharapkan, yang untuk menjaga akurasi itu yang seperti ini loh, rapi. Nah kalau gulungan yang seperti ini rawan, karena saat ketarik dorongan seret gini tuh, karena saking cepatnya, karena nggak rapi, nggak urut, dia mudah kacau, mudah kusut. Kalau saya itu, trik saya kalau menggulung di lapangan itu ya, kadang-kadang saya juga sama, kadang-kadang lupa juga. Jadi cara menggulungnya itu begini loh, nih seperti yang ini, yang diharapkan yang seperti yang ini ya. Nah, itu saat menggulung tuh berapa kali putaran, 1 2 3 4, itu ditarik begini loh, set. Nah 1 2 3 4 5 atau berapapun pokoknya cukup. Terus ini sambil kita tarik gini pelan-pelan, terus gitu, 1 2 3 4. Ini walaupun kacau-kacau 1 atau 2 nggak masalah lur, tapi rapi. Nah begini. Nah kan mulai rapi kan, ini ujungnya nggak seperti yang pangkalnya ini. Ini juga saya sering mengabaikan ini, padahal ini penting loh. Nah, harusnya yang seperti yang atas ini. Nah kita tarik begini, itu yang betul, jadi rapi. Minimal seperti ini, yang inilah nggak begitu parah. Nah seperti yang ini. Nah, ini yang sering dilupakan juga pemasar pemula maupun pemasar yang sudah lama ya. Nah untuk berikutnya lur, yang sering ini yang mengganggu akurasi mata pasar itu saat memasukkannya lur, saat memasukkan ke larasnya itu loh. Nah kadang-kadang kan
ada yang sudah mulai longgar itu ini dilepas saja, ini mata pasar ini dilepas gini kan dia sudah masuk sampai bawah, tapi itu nggak baik lur, karena kalau itu sering dipakai seperti itu, ini saat masuk itu, nah ini loh, dia akan muter lur. Kalau sudah longgar tuh dia muter begini tuh masuknya, jatuhnya ke, nah ini kan membuat kusut, buat benangnya waktu keluar itu ya, kalau nggak putus sudah alhamdulillah, itu kusut biasanya atau bulat, kalau orang Jawa bilang bulat semrawut gak karuan. Jadi maupun ini sudah longgar mau enggak, untuk menjaganya itu tetap harus pakai lantak loh atau pendorong. Nah gitu kita harus tetap dorong begini. Nah ya, nah bener-bener rapi. Tapi saya juga sering kadang-kadang kalau buru-buru itu, kalau ada target juga sama, langsung saya gitu. Nah begini, kalau sudah baru kita cabut. Dan yang paling terakhir dan nggak kalah pentingnya lur, itu saat kita membidik. Ini kan kita ngomongnya kan sudah cross ya, senapan kita, senjata kita itu sudah cross. Yang membuat itu semuanya dari mata pasar sudah aman, sudah sesuai urutan, kita rapikan, ketajamannya juga sudah memasukkannya ke dalam laras juga sudah rapi. Ini yang paling sering banyak dilupakan pemasar itu, ini lur, kebiasaan. Jangan merubah kebiasaan lur. Nah seperti ini, saat kita membidik itu cross begini, itu jangan lupa kebiasaannya itu. Kalau kita sudah terbiasanya posisi pipinya, posisi pipi itu kita di sini lur, nah ya di sini, jadi ini cross kita di sini, kita zero pun di sini sudah cross ini ya begini. Nah yang sering itu, yang membuat yang nggak disadari teman-teman itu gini, itu menurut pengalaman juga ya, saya juga pernah ngalami sih. Kebiasaannya di sini, bidiknya di sini, dia memaksakan gambaran bidik crossnya itu dia gambar dia di sini, dia mundur begini. Nah, jadi kalau sudah kebiasaan di sini ya harusnya di sini, jadi jangan pindah-pindah ke sini lagi lur. Memang bidikan kita itu sepertinya cross itu menurut kita, padahal saat kita zeroing senapan kita itu lupa kita. Kalau zeroingnya begini, ya begini lor, di sini lor. Sesuaikan. Kita pakai tele atau enggak. Kalau enggak, biar mungkin di sini ya. Ya udah di sini. Jadi jangan dipindah-pindah. Kebiasaan di sini, terus bidiknya di sini. Itu gambarnya sudah beda lor. Gambar bidiknya itu di target sudah beda lagi. Jadi menurut saya itu hal-hal yang sering dilupakan para pemasar, terutama untuk yang pemula. Yang senior aja, yang sudah pro, kadang-kadang juga masih lupa ya. Hal-hal yang dasar banget itu sering dilupakan, apalagi yang pemula yang masih meraba-raba. Oke, saya rasa cukup sekian, itu saja tutorial sedikit mungkin yang dari pengalaman Senarobah di lapangan lur. Amat-amati juga itu yang sering membuat kadang-kadang kita itu menyesal kalau sudah dor itu benangnya kusut, targetnya jadi nggak kena karena laju pelurunya itu larinya kacau, nggak sesuai yang diharapkan. Kita melupakan hal-hal yang dasar itu. Oke, terima kasih teman-teman, cukup sekian saja tutorial dari Senarobah. Kalau ada yang mau nambahi silahkan tinggalkan di kolom komentar, mungkin ada yang lupa yang belum saya sampaikan, kita saling berbagi. Saya rasa itu saja. Tetap semangat lor, simpan kenanganmu dalam bentuk video di YouTube. Mau monet apa enggak jangan diurus, itu hobi, yang penting hobi lor. Dapat kecil atau besar itu soal rezeki lor, beda-beda setiap orang, setiap spot juga akan beda-beda. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak. Salam pasemania, rancak.